Selamat malam, salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB pada saat ini bersama saya, Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, Pendeta Jemaat GPIB Efrata Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, boleh kami rasakan penyertaan-Mu dari pagi sampai malam hari ini. Seluruh aktivitas, pekerjaan, usaha yang kami lakukan di hari ini ya Tuhan, kami boleh selesaikan semuanya dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, mampukanlah kami ya Tuhan di hari esok kami dapat memperbaikinya, kami dapat selalu melatih diri kami lebih baik lagi. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menenangkan hati dan pikiran kami dari kesibukan sehari-hari, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dan layakkanlah kami, terkhusus mampukanlah kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini selalu mendatangkan kekuatan iman dan juga sukacita dalam kehidupan kami dan keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua, bacaan kita pada malam hari ini dari Kitab Ulangan, pasal 19, ayat 11 sampai ayat yang ke-13, yang menyatakan, Ulangan 19, ayat 11 sampai 13, tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam Night Call tanggal 27 pada saat ini. Ketika kita membaca ini, hal yang menarik kita lihat, bahkan dari tadi pagi, itu adalah satu kesatuan bahwa bicara tentang kota perlindungan. Ternyata ketika bicara tentang kota perlindungan, itu firman Tuhan bukan hanya kepada Musa, seperti yang dituliskan dalam Bilangan pasal 35 ayat 9-28, tapi juga nanti di dalam kitab Yosua itu juga ada tentang kota perlindungan. Firman Tuhan langsung kepada Yosua, dan itu pengulangan bahwa Allah pernah berkata kepada Musa, Yosua pasal 20 ayat 1-9, bahwa kota perlindungan ini adalah kota yang dikhususkan bagi para pembunuh, tetapi yang bukan membunuh karena dia salah, atau ada keinginan, atau ada kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Seperti bacaan kita tadi pagi, dituliskan, contohnya di ayat 4, bahwa membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Jadi bagi seorang yang ternyata dia membunuh, tetapi bukan karena ada niatan, itu dia bisa dilarikan atau ditempatkan di kota perlindungan. Lalu ketika kita cari informasi, kota perlindungan itu di mana saja. 3 kota perlindungan seperti dalam perikop, kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 13, itu ada 3, memang tidak dituliskan di sini, tapi ketika kita melihat dalam sejarahnya, dalam buku-buku yang lain, itu adalah kota Bezer, Ramot, dan Golam. Ketiga kota inilah yang dikhususkan bagi para pembunuh ketika mereka melakukan pembunuhan, tetapi itu tadi tidak melakukan kesalahan, dalam artian dia tidak ada niatan yang jahat, dia bisa ke situ. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang penghukuman, bicara tentang seorang yang salah, tentu kecenderungan seseorang itu melihat orang salah harus dihakimi. Orang salah berarti dia ini tidak layak mendapatkan tempat yang adil dan lain sebagainya. Tetapi dalam bacaan ini ternyata kita melihat orang lain, kita melihat sesama kita, itu jangan semena-mena. Kita jangan lantas langsung menghakimi dia karena dia sudah salah menurut kita. Tapi ternyata dia melakukan kesalahan itu ada latar belakangnya, oh dia itu contohnya, dia melakukan kesalahan karena dia dibohongi oleh rekannya atau temannya.
sehingga dia melakukan kejahatan ataupun kesalahan. Nah, apakah ketika dia melakukan kesalahan seperti itu kita lantas mengatakan orang itu salah? Tentu berusaha kita belajar dari pembacaan pada saat ini bagaimana kita bisa melihat orang lain terlebih dahulu, menghargai dia, menghormati dia, kemudian seandainya dia salah, bacaan malam hari ini. Memang kalau salah harus dihukum. Di ayat 11 sampai dengan ayat yang 13, bacaan kita pada saat ini, tidak perlu lagi merasa sayang kepadanya, ayat 13. Jadi memang kalau sudah dinyatakan benar-benar orang ini salah, membunuh karena ada niatan, membunuh bukan karena tidak sengaja, katakan begitu, dia harus dihukum. Demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya, ya ketika ada orang yang salah, tentu ada bagiannya ketika penghukuman itu terjadi. Kalau bicara tentang hukum, oh ada kepolisian yang bisa dan pengadilan yang itu bagiannya menentukan orang ini salah ataukah dia tidak salah dan seterusnya. Itu bagian yang pertama dari bacaan kita, bahwa dengan tegas kalau ada yang salah, ada yang memang melakukan ketidakbaikan, ketidakbenaran, ya kita tidak bisa menutup-nutupi. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, ternyata kesalahannya itu bukan karena dia, nah itulah dia yang bisa kita lakukan, yaitu pendampingan, perlindungan, dan lain sebagainya. Tentu Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa sepakat bahwa setiap orang manusia mempunyai hak yang sama, setiap orang umat manusia itu perlu dilakukan pendampingan, penguatan juga. Sekalipun dia salah seperti apapun, tetap tugas kita sebagai sesama manusia tetap melakukan pendampingan. Kita juga bisa pikirkan bagaimana seandainya itu terjadi di anggota keluarga kita. Tentunya sebisa mungkin kita melakukan pendekatan pendampingan, penguatan kepada saudara terkasih kita, orang-orang yang kita kasihi, sehingga dia tidak larut di dalam kesalahannya, dia tidak patah semangat, dia tidak lantas mencari jalan yang singkat, atau dengan kata lain katakanlah bunuh diri dan lain sebagainya, tetapi dia tetap berpengharapan bahwa kesalahan yang dilakukan ada kemungkinan untuk dia memperbaikinya di kehidupan yang akan datang. Lalu apalagi selain menghormati, menghargai, kemudian ketika kita melihat orang yang sudah salah, dia sudah melakukan betul-betul tidak bisa dimaafkan lagi, tapi kita bisa melakukan pendampingan, apalagi yang bisa kita lihat lagi, yaitu mari Bapak, Ibu, dan saya, sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita diajak untuk hadirkan diri kita, hadirkan keluarga kita, itu selalu menjadi keluarga yang penuh dengan harapan bagi orang lain. Ketika kita di tengah-tengah persekutuan gereja, ketika di tengah-tengah masyarakat, tempat tinggal Bapak Ibu dimanapun berada, dan ketika Bapak Ibu beraktivitas, jadikanlah kehidupan Bapak Ibu itu menjadi tempat yang bisa aman, bisa nyaman, sehingga banyak orang yang datang dan mendapatkan kekuatan, bukan mendapatkan penghakiman. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan kiranya besok pagi kita semakin baik dari hari ini, semuanya karena Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, pembacaan perenungan di malam hari ini memampukan kami kembali untuk belajar bahwa ketika ada kesalahan, setiap orang memang harus bertanggung jawab. Setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya. Namun satu hal yang kami pelajari ya Tuhan, bahwa ada juga hal yang kami harus lakukan, yaitu kami boleh menghargai orang lain, menjaga orang lain, melindungi orang lain, bukan karena dia itu salah lalu kami yang membenarkan, tetapi sebagai manusia ya Tuhan, kami mau menjaga orang lain, kami mau melindungi orang lain, berpengharapan, terkhusus tetap berpengharapan kepadamu saja. Di malam hari ini kami bersyukur atas kemampuan, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, usaha yang kami lakukan dari pagi sampai malam ini telah usai. Saatnya kami akan mengistirahatkan tubuh kami ini ya Tuhan. Jagalah kami, lindungilah kami ketika kami tidur, boleh tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru, di hari yang baru, sukacita yang baru, kami melakukan seluruh aktivitas kami kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GPIB, di dalam persiapan-persiapan terkhusus persidangan Sinode 21, berkatilah ya Tuhan, baik itu panitia, berkatilah ya Tuhan tim-tim yang ada, berkatilah majelis Sinode, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, sehingga persidangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Semua hasil persidangan itu membuahkan kebaikan untuk pelayanan GPIB ke depannya. Kami juga membawa dalam doa bagi warga jemaat yang saat ini mungkin dalam kelamahan tubuh atau sakit penyakit.
sakit penyakit yang berkepanjangan ya Tuhan dalam masa-masa pemulihannya. Mari ya Tuhan, berilah kesabaran, berilah kekuatan, penghiburan, dan juga terkhusus kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi. Sebab terkadang kesabaran untuk menjaga orang terkasih ini ya Tuhan, terkadang itu ada batasnya. Mari ya Tuhan, Kau boleh mampukan setiap keluarga di dalam pendampingan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Demikian juga ya Tuhan, dengan berbagai pergumulan hidup yang ada, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami, tidak pernah terlambat untuk menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau serahkan hidup kami dan pelayanan kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.